Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum majelisnya kita lanjutkan, maka mari kita penuhi adab-adab majelis. Yang pertama yang paling penting adalah menciptakan ketenangan di dalam majelis dengan diam dan mendengarkan. Karena itu semua yang bawa handphone jangan lupa, termasuk Habib Novel. Maka saya cek handphone saya, harap posisinya silent, sehingga kalau ada panggilan masuk atau SMS WhatsApp masuk tidak terdengar suara. Karena diam di dalam majelis itu akan menyebabkan rahmat Allah Ta'ala turun. Malaikat berdatangan ya, malaikat berdatangan. Karena itu malaikat yang khusus tugasnya cari orang yang belajar, mengajar, malaikat yang tugasnya khusus untuk zikir, namanya juga malaikatnya As-Sakinah ya, As-Sakinah, malaikat ketenangan ya. Malaikat ketenangan. Karena itu kalau majelisnya tenang, maka nanti malaikat tenang datang, yang hadir jadi tenang. Di antara ciri-ciri yang hadir tenang itu, walaupun hutangnya banyak, tenang. Walaupun punya masalah dengan masalahnya, tetap tenang. Kenapa? Sudah diajak kenalan dengan malaikat tenang. Nah, orang yang hidupnya kemerungsung itu lawan katanya tenang. Kalau tenang itu ya tenang, kalau kemerungsung berarti tidak tenang. Ya, serba ragu, serba khawatir, itu namanya kemerungsung, bukan tergesa-gesa ya. Beda tergesa-gesa dengan kemerungsung. Kemerungsung itu enggak tenang. Nah, karena enggak tenang, nanti akhirnya tingkahnya itu enggak jelas. Naik motor jadi serba gedadapan gitu ya, ngebut enggak jelas. Pembalap dikatakan kemerungsung, protes, saya enggak kemerungsung kok, saya jalan 500 km per jam tenang kok. Enggak percaya? Tanya sama pilot. Pilot pesawat itu kecepatannya tinggi tapi tenang, tidak kemerungsung. Ada orang yang naik sepeda ontel, kecepatan enggak seberapa, tapi enggak tenang, kemerungsung, gedandapan, yang lihat saja bingung ya, ini orang ngapain ya, jalannya enggak jelas, mau nabrak sana, mau nabrak sini. Kenapa terjadi seperti itu? Tidak ada ketenangan. Nah, tenang ini muncul karena tenang. Karena itu dalam Al-Quran disebutkan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi kalau diam tenang hasilnya apa? La'allakum turhamun. La'alla kalau Allah yang bicara ya, kalau kata la'alla itu artinya bisa jadi, semoga gitu. Tapi kalau Allah yang bicara bukan semoga, tapi sebuah kepastian. Siapa yang tenang, yang diam mendengarkan Al-Quran dibacakan, maka pasti turhamun, kalian mendapatkan rahmat. Nah, tenang menghasilkan rahmat. Rahmat datang karena ada tenang. Nah, termasuk diantaranya ketika kopi diedarkan, tenang, jangan kemerungsung, entuk ora, keduman apa ora, sampai sini atau tidak. Ini namanya kemerungsung, enggak tenang. Nah, ini baru contoh kopi. Keluar cari rezeki juga begitu. Kalau enggak tenang, jualan di warung gitu ya, kok ada orang lewat gitu ya, terus ke tokonya temennya, ke warungnya temennya, hatinya enggak tenang, dia panas. Ada orang makan di warung tetangganya, hatinya panas. Ada orang beli dagangan temennya, hatinya panas. Temennya satu kantor naik gaji, dia enggak naik gaji, panas gitu ya. Kenapa? Karena kemerungsung. Maka yuk kita minta
kepada Allah Ta'ala agar kita bisa jadi manusia yang mutmain, manusia yang betul-betul tenang pikirannya, tenang hatinya, tenang jiwanya, tenang pula langkahnya. Langkahnya tenang bagaimana? Gak kemerungsung. Repot juga ya nerjemahkannya ya. Langkahnya tenang itu enggak kemerungsung, dicaci, dimaki, dihina, stay cool, tenang dia. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu ciri-ciri ibadur rahman, hambanya Allah yang maha penyayang. Kalau diajak bicara sama orang-orang bodoh dengan kalimat-kalimat yang enggak jelas, dicaci, dimaki, dihina, direndahkan, dia cuman mudah-mudahan saya selamat, mudah-mudahan kamu selamat. Monggo lanjut gitu ya. Tapi kalau pribadinya yang diserang, enggak respon panas itu enggak. Tenang saja. Alhamdulillah malam hari ini mudah-mudahan malaikat sakinah kumpul di sini. Kemudian kenalan dengan kita semua. Setelah itu kita pulang malaikatnya ikut. Ya, malaikatnya ikut. Kemudian malaikatnya jadi teman kita dimanapun kita berada, sehingga bawaannya kita itu nanti dimanapun jadinya tenang. Bu, kalau suami gak ngasih duit, ibu tenang atau kemerungsung? Sambil dincipi yang dapat kopi, tenang atau kemerungsung bu? Kemerungsung. Saya naikkan level pertanyaan lebih tinggi. Ibu kalau dengar gosip suami ibu nikah lagi, tenang atau kemerungsung? Gosip bu, gosip. Ibu tenang atau kemerungsung? Jawabannya cukup jelas dari atas sana sambil ngelempar kopi. Kemerungsung beb ya, kemerungsung nggak tenang. Nah ini penyakit yang paling bahaya. Maka untuk menenangkan hati, menenangkan pikiran, menenangkan tubuh sudah disebutkan di Muqaddimah kitab Arba'in An-Nawawiyah. Muqaddimah kitab Arba'in An-Nawawiyah ini kalau dipelajari betul, maka insya Allah kita belum bahas 40 hadis udah tenang. Belum bahas satu hadis udah tenang. Kenapa? Karena Imam Nawawi dalam muqaddimahnya telah mencurahkan pikirannya, mencurahkan hatinya, mencurahkan jiwanya, menitipkan nur ya min anwarih, sebagian dari cahaya jiwanya dititipkan dalam muqaddimah kitab ini. Ya dititipkan. Sehingga kalau kita paham, kita dapat nurnya ini, masya Allah. Hidup itu mudah dan hidup itu nikmat. Kalau hidup masih terasa sulit buat kita dan hidup terasa tidak mudah buat kita, berarti kita belum kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita udah kenal Allah Ta'ala, apapun kondisinya, bagaimanapun posisinya, serumit apapun masalahnya, maka hidup itu mudah dan ringan dan enak luar biasa. Insya Allah lewat lembaran-lembaran dari kitab ini, tiap Jumat kita belajar, kita akan mendapatkan bukti dari apa yang barusan saya sampaikan. Wa as'aluhul mazida min fadlihi wa karamih. Minta tambahan karunia, tambahan nikmat, tapi enggak mau repot. Minta tambahan nikmat, tambahan karunia, tapi enggak mau repot, enggak mau susah-susah. Usaha iya, tapi enggak mau kemerungsung, enggak mau susah. Dari mana itu? Min fadlihi wa karamih. Dari kedermawanannya Allah dan kepemurahannya Allah Ta'ala. Mintanya dari situ. Ya Allah, udah jangan dihitung-hitung amal saya, jangan pakai nilai-nilai amal saya, pokoknya saya dikasih tambahan. Pokoknya saya dikasih tambahan. Bu, ibu pernah enggak ngenyang barang dengan kalimat seperti ini? Pak, saya tidak mau nawar, tapi tunjukkan kemurahanmu. Pernah enggak bu? Enggak pernah ya? Saya pernah bu. Karena kan saya enggak mau nawar, jadi saya cuma ngomong harganya berapa saya bayar, tapi saya pengen melihat kemurahan bapak. Jadi saya nanti akan ngukur bapak ini pemurah atau biasa-biasa
saja. Tunjukkan kepemurahan Bapak itu. Yang jualan bingung, iki menungso apa demi itu deh. Kalau enggak ngurangi nanti kelihatan pelit, ngurangi kakean ya rugi gitu kan ya. Terus, wah Pak mohon maaf Pak, saya cuma bisa nguranginya segini. Loh saya enggak nawar, mau dikurangi berapa saya terima, tapi saya pengen melihat kepemurahan Bapak. Nah orang dibegitukan saja malu kok, betul kan ya? Ada rasa malu. Lah ini Allah yang maha kuasa, Allah yang maha pemurah, Allah yang maha kaya. Kita ngomong sama Allah, Gusti ya Allah, saya enggak minta hitung-hitungan, karena kalau dihitung ya remuk. Dihitung ya remuk, hancur kita nih kalau dihitung ya. Saya cuma minta kasih sayangmu, dermawanmu ya Allah, maha pemurahmu, tunjukkan kepada saya. Itulah caranya para wali kalau minta sama Allah Ta'ala. Caranya ilmu ngalem. Ya ngalem. Pak, ngalem itu enak enggak? Enak ya? Ngalem itu mesti hasilnya enak. Walaupun ditolak tetap enak. Nah, ini baru ngalem sama manusia enak, apalagi kita ngalem sama Allah Ta'ala, manja-manja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nikmatnya luar biasa.